jadi kalau kita running di Google Colabs ini bedanya sama di Twitter atau di PyCharm atau aplikasi yang apa ya istilahnya yang nggak online, dia bisa nyimpen sementara gitu. Jadi misalkan kita mau running foto, tapi nggak mau menuhi memori gitu kan, kita tinggal upload aja di sini, nanti langsung running lah di Google Colabs. Nah nanti kalau misalkan dia udah dikeluar, nanti fotonya langsung hilang seperti itu. Jadi setiap running kita harus upload foto seperti itu. Gimana caranya Mas kalau misalkan nggak selalu upload? Ya berarti source Google Colabs namanya Google ya. Berarti kita harus simpan di Google Drive seperti itu kalau mau permanen. Nah sekarang kita coba yang semi dulu lah ya, yang nggak usah permanen dulu. Tolong kalian coba upload foto sampel 1 sama sampel 2 namanya ya. Sampel 1 sama sampel 2, di mana foto itu kalau bisa misalkan objeknya ini ya, potret dari sini sama dari sini. Jadi ada yang berbeda ya. Nanti istilahnya kayak ada yang overlap gitu. Nah, itu diupload. Coba diupload. Carilah foto yang atau foto kalian ada foto nih, yang satu latarnya merah, yang satu latarnya biru, nggak apa-apa, diupload. Diupload di sini. Nah nanti namanya dibedain. Misalkan satu sampel 1 atau yang satunya sampel 2 atau apalah beda. Ini ada Oke, foto saudara. Bisa main banget, namanya biar nggak usah original sama kayak gitu. Jangan kalau ini nah, kalau upload di sini dia harus berbentuk satu file gitu loh, nggak bisa langsung folder. Biasanya kalau folder dia nggak mau error gitu. Jadi harus satu. Ini saya upload data 2 formatnya JPG. Nanti uploading buat ngupload. Oke, ada yang udah? Boleh lah. Carilah sendiri biar beda-beda. Tinggal tambah di tambah itu. Tinggal di upload aja. Atau mau cari di Google terus di screenshot nggak apa-apa. Atau kalian foto data nggak usah upload. Ya nggak apa-apa. Semua bisa kok nanti. Ini ada dari kayak ada play kayak foto ya. Oke. Nah, misalkan kalau udah kita misalkan buat judul ya. Misalkan. Nah, caranya
Nah, nah nanti untuk yang pertama kita akan menggunakan modul yang ada 3 modul ya, sampai CV2, OpenCV, CV2 tuh sama Matplotlib. Nah, 3 library ini kalau misalkan sampai itu dia berfungsi untuk menghitung semua perhitungan tentang array. Jadi kalau misalkan namanya image ini kan ada digital number ya. Digital number itu bentuknya kan kayak angka gitu ya. Nah, angka itu nanti yang akan dideteksi nih gimana kesamaannya gitu kan. Nah, itu kan angka-angka itu akan dijadikan suatu perhitungan matriks. Jadi bentuknya array nanti. Nah, oleh karena itu kita butuh suatu library yang khusus untuk menangani tentang hitungan. Nah, library yang khusus menangani tentang hitungan array, khususnya array itu matriks. Semua perhitungan matriks. Jadi dia mau matriks 1000 kali 1000, 2000 kali 2000 itu bisa di sini. Kalau kita kan matriks 3 kali 3 aja udah pusing ya ngitung gitu kan. Nah, kalau ini bayangin aja kalau misalkan image ini kan misalkan 15 megapiksel ini kan horizontalnya 3000, atasnya 5000 ya. Kalau 15 megapiksel. Ya berarti dia bisa mengcover sebegitu banyaknya nih matriks. Oke. Kalau CV2 itu OpenCV adalah library yang menangani tentang image processing khususnya 2 dimensi. Jadi semua data 2 dimensi, foto, nanti di OpenCV ini banyaklah library-nya. Apakah dia mau deteksi, misalkan yang kita akan coba ini deteksi fitur, tuh. Ada juga deteksi tepi, itu ada library-nya, banyaklah. Jadi OpenCV ini adalah library yang dia menangani semua algoritma tentang image processing khususnya untuk data 2 dimensi, foto, gitu. Mas, gimana kalau di input data leader bisa nggak? Nggak bisa, gitu. Karena data leadernya udah XYZ. Jadi ini khusus foto. Nah, kalau Matplotlib namanya juga udah plot ya, ada plot. Nah, berarti dia buat visualisasi gitu. Jadi kan hitungan doang. Software ini bisanya cuma ngitung doang. Nah, gimana cara visualisasinya? Nah, ini Matplotlib ini gitu. Jadi dia akan apa ya? Menampilkan gitu dari perhitungan ini hasilnya seperti apa gitu. Nah, coba tolong di running dulu teman-teman, diketik manual ya. Ya, ya sama persis. Kalau beda, cobalah beda, pasti error kalau mau dibedain. Yang ini dulu ya, satu-satu kita, jangan langsung semuanya. Oh, nggak kelihatan ya? Aduh, ini kelihatan nggak segini? Kelihatan ya? Kurang gede. Komplain siswa kita. Komplain.
Oke, kalau misalkan udah, kita klik. Nah, dia akan muter-muter gitu kan. Lagi proses gitu. Import. Jadi lagi narik data library. Nah, kalau misalkan ya udah ada checklist plus 0 itu, berarti programnya udah bisa jalan gitu. Jadi semua library yang ada yang tersedia di Google Colabs itu udah ditarik semua di Google itu udah ditarik semua ke Google Colabs. Jadi kalau misalkan kita mau pakai salah satu function dari library ini udah bisa seperti itu. Nah, Google Colab ini mirip seperti Google Earth Engine. Kalian pernah pakai Google Earth Engine? Nah, Google Earth Engine sama, dia pabrikannya Google kan. Cuma kalau Google Earth Engine dia spesifik buat Java, kalau nggak salah Java dia. Nggak salah dia Java, setelah ini buat Python. Walaupun PGA juga bisa pakai Python, tapi lebih susah. Nah, kalau udah lanjut ke yang kedua. Satu-satu aja kita coba. Iya, semuanya. Nah, di sini ada keterangan gini ya. Nampaknya versinya berapa gitu kan. Ini adalah keterangan package. Terus ada yang nanya misalkan, Mas, saya boleh nggak pakai codingan selain kayak gini? Misalkan saya langsung pip install atau apa? Boleh aja. Yang penting kalian nemukan scriptnya, terus dicoba running, ya udah pasti bisa gitu. Cuma nanti perkara biasanya kalau beda codingan, dia perkara beda ininya aja nanti. Misalkan kalau misalkan codingannya kayak gini, dia mungkin internet nampainya 1.2.1 gitu. Mungkin kalau yang beda bisa jadi nampainya lebih tinggi atau lebih rendah. Gimana? Diran, diran. Sampai nah, itu 6S itu 6 detik ya, berarti dia processingnya 6 detik. Keterangan waktu aja sih kalau itu. Harus sampai 0, Mas. Harus sampai 0. 0 apanya? Waktunya. Oh enggak, ini beda-beda nanti. Kalau kamu runningnya 1 menit nanti 60 nanti sini. Oke. Nah, selanjutnya kita import Citra. Belum ya? Yang ini belum. Yang kita. Bisa ya? Lebih jam kan bisa. Lihat ini. Kalau error, coba dicek spasinya, underscore-nya, titiknya, karena seharusnya bisa. Ada yang udah bisa atau error semua? Error semua. Lanjut aja ya kalau yang udah. Error juga. Coba dicek kalau ada itu. Nah, original CPG itu nama datanya. Kalau kita namain sampel ya isinya sampel gitu. Udah. Kalau penulisan. Ya, biasanya salah penulisan. Karena kita pakai satu server yang sama Google. Enggak, satu dulu ini, satu dulu. Kalau deteksi key point, yang aku bilang dulu, bahwa deteksi key point itu dia per satu foto. Jadi satu image ya dia deteksi fiturnya seperti apa gitu.
Misalkan ini dia import. Nah, importnya kan nanti yang pertama ini kita buat deteksi key point. Nah, nanti satu image ini dideteksi key point-nya seperti apa. Kalau udah di checklist aja ya. Yang online kalau misalkan ada pertanyaan langsung bilang ya. Gitu ya. Atau mana ya? Atau mau data foto aja. Tadi udah diupload ya hari? Di sebelum. Oh iya ya. Iya. Itu. Oh ya. Oke. Kalau udah dilanjutkan lah sampai dia ini. Ya, setiap step run. Sebenarnya bisa semuanya langsung. Cuma nanti ini kan masih belajar ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu step by stepnya gimana, cara ngecek kesalahannya gimana gitu. Karena berbeda dengan PyCharm yang dulu mungkin teman-teman telah pelajarin di 2019, dia langsung deteksi salahnya di mana. Ya, gimana? Ini. Yang ini. Yang ini. Ya, coba gantilah. Mas, gue tanya Mas. Mas. Ya bentar ya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan kok di yang saya bisa, tapi di teman saya error, itu udah biasa ya teman-teman. Bug-bug di Google kalau kita pakai apa ya, platform Google ini udah biasa kayak gitu. Coba di run dari awal aja, biasanya dia bisa. Oke, udah sampai mana?
Nah, ada yang error, ada yang enggak tuh? Coba di running dari awal lagi aja. Oh, lobet. Ini kamu Oh, belum. Ini ya? Nah, dia sensitif, C besar, C kecil tuh. Nah, kalau misalkan kalian nanti menemukan, oh, tahun sekarang nih bisa ya, terus 2 tahun kemudian kalian pakai script yang sama, terus nggak running, itu bisa jadi. Nah, biasanya karena library yang kita pakai dia udah update. Nah, biasanya kalau udah update itu pasti ada perbedaan kayak gitu. Misalkan yang tahun ini huruf C-nya kecil, bisa aja nanti 2 tahun kemudian bebas aja yang buat C-nya dibesar semua itu. Kadang bebas lah gimana yang buat library itu. Kadang suka jahil ya. Kayak gitu. Nah, kadang yang di GitHub nih, kan aku buat codingan, aku running, aku bisa aja jahilin ada satu aja yang tak ubah-ubah gitu, biar nggak, itu biasanya kayak gitu. Jadi emang gimana ya? Ya mungkin hak kekayaan intelektual, tapi secara kan kalau di publish jurnal ini harus open ya, data kita harus ada yang validasi gitu. Makanya dibuat kayak gitu. Oke, ada yang masih belum bisa? Yang grayscale? masih mas. Masih. Coba dicek C-nya, spasinya. Udah. Gak berhasil ya? Gimana katanya? Oh, itu karena ini loh, sinyalnya nol sinyalnya. Itu Belgia itu astaga naga bisa rumahan dalam melihat sukses kok. Woi sukses. Aduh dia nih. Aduh dia. Oh, iya. Salah ya? Enggak kelihatan ya? Tidak. Iya. Woi. Tadi, itu kan bisa cabut tuh. Deh. Bisa. Ah, cabutin. Nah ya. Mas.
Bisa, bisa. Tinggal diganti aja. Lagi sama dia muslim ini dia sama saya. Bukan di bawah ini atas. Oh, saya sama. Halo. Terserah, tidak terserah. Next. Dilanjutin aja kalau yang udah. Turun bang, turun bang. Lanjut Mas, lanjut. Foto. Jadi dua ini harus. Tiga orang di belakang ganti fotonya yang Iya bang, sudah kan ini ajar mengejanya ajar mengeja dulu. Wudu, wudu dulu. Niat. sama dulu. Step pertama ini Google Collab, selesai gitu. Kita nggak masuk itu. Kamu ini dong, coding situs lo. Situs lo. Gas. Bentar ya. Yang file. Terus ini kok kopi kasih ke dia, kopi kasih banget skripnya. Ini apa sih DC tadi? Ini gambar. Ini gagal Mas. Iya. Ini jadi Hidup. soalnya tadi Mas dari foto nggak bisa saya. Mikir kalau Tidak. Bisa mobil pasti. Coba siapa? Aska, udah berhasil? Ganti foto ya? Nah, bisa jadi fotonya itu kalau nggak dia terlalu apa ya besar ukurannya, itu dia nggak bisa deteksi grayscale-nya gitu. Mungkin karena low light kayak gini nggak bisa. Ini dia nakeram. Bentar. Gimana sih? Terdeteksi itu dari jadi fitur dari satu foto ini ada berapa? Foldernya belum. Nah, biasanya fotonya tuh nge-blend. Fotonya apa? Nah, Menampilkan jumlah titik. relatif warnanya tuh agak Menampilkan jumlah titik. kayak susah dia. Udah. Oh, Coba kita foto kayak Bang Ikram. Ini bisa gitu. Biasanya ketik lah. kalau caranya naik dia kalau mau banyak. Nah, itulah kenapa kalau kita mau image matching air itu kan biasanya gagal line ya. Nah, itu karena itu.
Jadi typo ini ada yang sama antara dua foto ini. Jadi foto aja kalau misalkan. Nanti kan dilanjut aja sampai selesai. Dilanjut aja sampai selesai biar tahu mana aja poin yang didapatkan. Ini apa contohnya yang salah nih? Lama loadingnya. Ini nggak. Oh enggak tuh. Nah, sampai ini ya, PLTM Song. Itu fiturnya. Oh, lupakan semua itu. Tadi deteksi sampai ke berapa ini? Kita di 30. Mas, Hoi, tadi di bawahnya Tambah titik boleh terdeteksi aja, apa? apa titik terdeteksi apa? Resist floating. Ini ya, Oh ya, print aja ini. resist floating. Oh, bener. Bisa. Jadi, oh udah bisa. Ada yang Oke. Ada yang udah selesai belum? Mas, itu enggak 20 berarti tetap atau berbeda? Ini nah PLT RC parang figur dan figur ini sebenarnya ukuran ininya aja. Ininya nih. Nah, ini 20 kali 20 gitu loh. Tapi versinya bukan versi ini ya, versi nggak tahu, kita nggak tahu di belakang ini codingnya kayak gimana gitu. Jadi semakin dia dikasih 10, dia semakin kecil biasanya ini ukurannya. Gitu. Mas, share screen-nya mati, Mas. Oh iya, servernya mati. Sorry ya, Projo. Projo ya itu ya. Kalau yang online tinggal di screenshot aja. Screenshot. Kekecilan ya? Nah, menghitung fitur dengan shift. Oh, berarti algoritma yang kita gunakan ini shift. Ada beberapa algoritma untuk deteksi fitur. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya untuk yang teori ya. Jadi salah satu yang kita gunakan ini shift. Scale invariant apa ya? F-nya itu apa ya? Feature, terus T-nya apa? Lupa. Pokoknya algoritma shift ini dia sangat handal digunakan karena mau fotonya dia, ini aku udah coba eksperimen gitu kan, mau dia fotonya beda skala, misalkan aku foto di sini terus sama di dekat, padahal mukanya sama nih, muka Jaki nih, itu masih bisa dideteksi gitu, walaupun beda scale. Itulah kenapa di Agisoft ini walaupun dia beda ketinggian, dia masih bisa align karena teknik apa ya, matchingnya menggunakan shift ini gitu, bukan kalau misalkan yang manual harus sama ya Bu, mungkin ya Bu, fotonya tuh baru kita bisa definisikan gitu kan. Nah kalau shift ini walaupun dia fotonya beda skala, nanti dia di resize seolah-olah nanti skalanya sama gitu, apakah dia di zoom atau di zoom in atau zoom out, pokoknya skalanya disamain baru dia bisa dibikin karena based on digital number deteksinya. S3. Apa gimana 28 coba Enggak ini. gimana Ini yang itu kan ada 13 14 urutan apa? Terus oh iya urutan ininya aja script
dari awal ini ke 14. Kan masih itu sampai 28 aja. Mau itu kan. Kalau 24 28. Nah, yang dimaksud function ini nih teman-teman. Nah, kalau udah ada tanda sama dengan CV2, berarti kita akan memanggil library OpenCV. Nah, di dalam OpenCV itu ada apa aja modulnya? Ada CVT color. Berarti dia OpenCV untuk deteksi colornya seperti itu. Pokoknya kalau dia udah ada titik CV2 titik, oh berarti memanggil function dari library yang kita gunakan. Kalau misalkan kita gunakan library misalkan apa ya, pandas, ya udah berarti pandas titik gitu. Carilah. Nah, setiap suatu bahasa punya triknya sendirilah, caranya sendiri buat manggil. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Tapi di yang muncul. Udah muncul ya? Ada yang udah berhasil? Udah. Nah, itu coba bandingin. Pasti setiap foto, kalau fotonya beda, tipenya pasti beda. Nah, kebetulan kalau yang aku pakai sampel helm. Kalau pakai foto drone kan? Yang langsung gini. Patah. Pakai foto drone. Pakai foto drone. Punya emang Grace. Lihat apanya, mau minta di kopi. Ini sudah bang. Ini. Tahu bang? Ini. Iya. Masih gitu. Betul gitu. Nah, ya kan, yang putih dia nggak akan deteksi ya, pasti dari mata, hidung, telinga, yang Iya, memang seperti ini. Kalau kenapa yang putih nggak terdeteksi? Misalkan warna sama, dari bisa lebih hitam. Itu tipenya atau Resolusi apakah ngaruh? Ngaruh, tapi nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena algoritma namanya si ini dia masih bisa scaling. Misalkan yang satu jauh tetap bisa, yang satu jelas, yang satu blur, itu masih bisa dideteksi. Jadi CCTV ini kenapa dipilih untuk algoritma yang handal untuk ini, karena namanya dia scaling varian, berarti segala jenis variasi foto itu masih dia bisa deteksi selagi ada overlapnya, warnanya sama gitu kan, masih kelihatan itu masih bisa. Kenapa misalkan tadi kata Ajeng kok bisa yang putih semua itu nggak terdeteksi gitu kan? Misalkan kotak-kotak ini warna putihnya sama nih ya, kan referensi warna kan kalau di kan nomor ya, misalkan 111. Lah kalau misalkan kayak gini ya, kan secara warna nih kalau direpresentasikan dalam angka kayak gini. Nah kalau kayak gini nggak bisa dia dideteksi. Yang bisa tuh biasanya warnanya kan kalau beda, misalkan ini 90 gitu.
ini 91, ini 90, ini tiba-tiba jadi warna putih misalkan warna kan 50 ya. Nah, kalau dia digital nomornya variasinya seperti ini, dia pasti bisa dideteksi. Karena representasi beda warna ini ya digital nomornya beda. Anjlok. Nah itu anjloknya itu seberapa itu yang dideteksi. Kok Aku nggak warna-warna ya. Begitu tuh SGB. mungkin ada warnanya sih. Punya gue grayscale. Gimana ki poinnya? Itu ada yang Ini ya, gara-gara udah dia yang coba upload. Gimana itu? Tapi kok close deh. Kayaknya beda kita itu. SLTO Bahan filenya tidak rapi. Muncul. Gak lucu ya pikir. Oh ini seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sini ya, kalau misalkan teman-teman mau cari asal usulnya seperti apa, sebenarnya gampang aja. Kita cari di sini open CV tentang apa ya ini? CV ya. Ini gara-gara tadi sama Kak Kapik, nggak sih gara-gara ini? Nah, dia dijelaskan nanti theoretical base-nya tuh seperti apa. Tadi yang saya jelaskan tuh perumpamaan apa ya? Secara kasarnya ya, tapi secara proses seperti ini teman-teman. Jadi kenapa tadi ada grayscale seperti itu? Nah, image yang sudah kita masukkan nanti dia diturunkan terhadap ada persamaan namanya difference of Gaussian kalau misalkan mau mendalami ya. Nah, fungsinya ini dia mendegradasi warna yang banyak tadi itu jadi sebuah grayscale. Jadi yang terlihat ini seperti warna tekstur teman-teman, ya kan? Putih, ini warna tekstur lah. Jadi foto yang udah ada RGB-nya itu didegradasi dulu karena apa? Kalau misalkan dia nggak di-blurry dulu, nggak dibuat seperti itu terlalu banyak ini digital number, prosesnya bakal lama gitu. Jadi proses seperti ini tuh, misalkan deteksinya tuh ini nih, warnanya jelas kan? Nah itu di-blurry dulu, di-blurry dulu. Oleh differential of Gaussian ini algoritma yang ini sehingga fitur yang sama itu akan dideteksi ketika ada perbedaan tekstur tersebut. Ya enggak tadi itu perumpamaan simpel aja sih. Kalau misalkan kalian mau mendalami ini dalamnya seperti ini. Ini dalamnya semuanya persamaan. Ini tadi gray ya. Kenapa terpotong? Sudah jelas kan Mas Rehan?
Oke, Masih. ada yang udah selesai? Kalau udah selesai, coba lanjut ke yang ini. Jadi kita inputkan 2 foto teman-teman buat coba deteksi key point-nya. Ujian durasi. Nanti tadi tuh yang awal Kalau tadi kita nyoba 1 foto dideteksi berapa key point-nya. Kalau sekarang kayak line foto. Jadi ada 2 foto dideteksi key point, ada kesamaan nggak di situ? Nah, nanti di matching. tinggal kopi. Ya, tinggal di copy. Betul itu. Itu udah minta bisa juga. Ini langsung close dulu. Jangan kasih ke sana itu biar dia coba sendiri. Tinggal apa nih? Coba pakai yang panoram guys. Cara input ini gimana? Shortcutnya. Ini ada yang ngecek. Kalau konsep Oh, Mas izin menampilkan. Oke, boleh. Monggo, Projo. agak turun dia. Izin bertanya untuk warna abu itu adakah Mas? Enggak mas, tadi kan itu mas. Yang di atasnya tadi screen-nya nggak kelihatan. dia nanya ini ke bagian Oh, kukira kamu menampilin hasilnya. Gak apa-apa, Jo. Coba dilihat. Udah selesai belum? Aku nggak Coba ngerjain, di-share. ngerjainnya di laptopnya Meva mas. Oh, nggak apa-apa. Jadi share screen-nya di Meva mas gitu mas. Oh, boleh. Share screen. dari mana nih? Apa ini? Tidak nyampe emang kuliah ini, Bang. Oh, penyimpanannya. Jadi saya berdua saja. Teknik sendiri. Biasa lu ini bantu diakurasi. Diakurasi. Kontrol nggak bisa? Boleh. Ini mas yang tadi yang pertama itu mas, yang pakai foto energen. Itu ada titik-titiknya yang dijelaskan. Selama ini gitu malah. Mungkin ini dia ada. Bukan ketikan dia. Bukan lawan dia kan. Oke, pakai foto energen. Dadak foto Ya. kamu. Gak ada Oke. foto lagi ya mas. Itu Ya, baru coba foto, Mas, nanti. tadi, Mas. Oke, udah berhasil ya. Boleh. Nanti coba energinya diambil dari diputer lah. Jo, diputer. Maksudnya diputer mas? Gila. Di rotate gitu mas. Diputer aja terus nanti coba dideteksi key point-nya apakah dia bisa atau enggak. Oh, jadi foto yang sama mas. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita akuisisi foto udara ya teman-teman, itu kan terkadang kalau misalkan kameranya berubah-ubah, awalnya kita akuisisi seperti ini, tiba-tiba dia gini ya, potret gitu kan, terus landscape lagi, kan, terus ada potret lagi, dia masih bisa dideteksi, karena based on-nya bukan orientasinya gitu, tapi samaan fiturnya tadi. Nah, Mas, apakah ada deteksi apa ya? Memang semuanya itu seperti ini enggak? Bisa jadi kalau dia nggak masukin parameter rotate-nya di dalam codingannya, dia kadang nggak bisa gitu. Jadi scaling variant ini shift ini dia udah pakai booklet lah gitu buat deteksi image. Makanya semua program itu pasti pakai shift. Jarang yang nggak pakai shift. Shift dulu, baru yang lain. Karena dengan shift ini dia deteksinya barbar. Apa? Banyak. Oh itu ini bisa. Mas sama Mas. Gimana? Yang kedua sama. Eh, Codingannya sama. sama, ya. Nah, ini yang beda toh.
kayak ini apa sih? Yang beda ini kan? Kayak yang pajam kemarin. Gimana? Pajam kemarin ya, ada garis-garis. Ada garis-garisnya. Ya sama lah, ada garis-garis tetap. Harus foto yang sama. Harus foto yang sama. Iya, ya harus ada. Ini kalau aku objeknya yang satu biasa, yang satu oblik, miring gitu. Nah, kalau kita zoom kan ini masih bisa nih deteksi. R-nya terdeteksi. Makanya close range photogrammetry bisa dimodelkan kan, walaupun beda orientasi. Ya karena adanya algoritma itu. Ya, kan Subaru ini kan beda belak emo. Kayak gue ada salah deh. Di ini kontaknya tuh agak beda dia. Kita double lagi. Dari bapak. Betul, kita jauh-jauh banget. Mas itu beda mas. Ambil dari satu, dua, dari satu. Baru Abu satu, Abu dua, sama penggantian nama doang. Oh iya. Terus sip, sampai sama tapi itu memang dari sesatu. Itu mencari tips. Tip BF harus mencari. Iya. Sambil yang mana? Yang konversi the grade. Kenapa itu? Yang apa? Yang tadi aja dipakai kan dia ada penambahan. Apa? Dari pemanggilan image kan di bawahnya itu grade 1 juga. Oh, coba Pak. Kok BF itu loh baru. Huruf kecil Bang. Oh, lah, HP satu bisa apa sih ini aja? Udah kan udah. Sip, kontak, abu. Itu tuh oh, ada titik yang COVID ya? Mas paling atas itu tadi IMG. Mas, yang atasnya belum mas. IMG. Mas, permisi mas. IMG 1 untuk gambar 1, IMG 2 buat gambar 2. Bedanya inputannya aja. SPF matches. Terus uji rasio matching sederhana. Tuh panjang banget ini. Mana? Ini. Kemana mau habis? Nah, gitu. Ini buat input gambar 1 toh, ini gambar 2. Terus ini konversi ke grayscale. Yang bawahnya Hah? turun lagi om. Nah, itu om. Nih. Belum. Yang import Ini di copy aja terus ganti 1 2. Terus ini ganti namanya. Hah?
Selawat. Dikit kemana lagi masih bener lagi? Hah? Bawah. Kamu sampai sini ya? Yang uji rasio belum? Langsung ke 7, langsung ke 7. Nggak pernah pulang. Dah, taruh Ini KNN ini. Matches, BF, KNN, KNN, kurang NKO. Matches, langsung cok, langsung Inggris kedua. Pasti kau. Memang ngaruh. Iya, nah itu banyak masuk Riko. Iya, gue juga berangkat dari gini pas sama sih sebelum mepet. Wah, belum. Ini uji rasio belum. Enggak. Bang ininya. Mundur Bang Ikra. Oh, turun Bang Ikra. Ada di grup yang bawah. Yang terakhir ada di grup. Ini yang tadi yang nggak bisa sampai tua. Kalau mau kumani, Oh ada. Iya kan ini kan? Ini kan? belum bikin. Ini des aku belum diskusi. Tapi satu kopi des satu. Oh iya. Oh iya. Oh alah. Nah, itu aja des dua. Sama dengan panggil itu. Ini orang dulu lah. Hai. Mana parameter kita? Judul doang itu. Itu judul doang. Judul doang aja. Kok copot sih? Tadi. Kira tadi kalau oke. Kenapa nih subuh? Well, update remove. Aduh. Apa? Dia berarti sudah jalan ini. Ini bawa ini.
Jauh lagi. Kenapa? Dari apa sih? Ya, Mas. Logisnya sama ya. Dan responding di dulu try. Kalau sama lebih gimana? Ini jangan sebagai jenis apa? Jangan salah. Sebagai jenis apa? Itu ada kalau kata los itu cencu. Iya bang, nggak ganggu bang. Baca dari wih, apa lu? Ini kita yang si Abel itu. Harus abang ini harus mengerti sendiri konten ini masih gitu dari dulu sampai sekarang masih ini caranya apa dia ini semua itu oh saya susah sudah kan gua coba lasep 1720 belum masih marah ini nggak apa nggak ditanya Premier katanya dia di Spotify tidak pasti nomor ini dulu nggak bahaya ini udara ini yang bawah ya. Kalau gue bisa kan dari bentar apa? Oh nggak sesuai mas ya? Sesuai gimana? Ada yang salah ya? Ah, gimana itu? Jadi berarti kan itu ada namanya invalid matching ya? Oh ya, itu yang deteksi kayaknya sama, tapi sebenarnya salah gitu. Nah kalau di IDSoft dia udah ada teman-teman fitur yang mendeteksi bahwa oh ini tuh invalid matching, ini tuh matching. Coba kita lihat di IDSoft ya. Baik, udah berhasil ya semuanya ya. Nah,
Ini project untuk latihan kali ini sampai itu dulu sih. Coba nanti kalian bandingkan, cari satu objek, potret sendiri teman-teman, banding apa? Foto yang original, yang normal. Terlihat Original. sebentar. Ada mas gak ya? Oh, oh ini mati. Nah, udah. Tugasnya cari foto, misalkan kalian potret satu foto ini yang normal gitu kan, misalkan kamu jepret apa ya, ini misalkan ya, frame laptop misalkan, jepret yang satu di foto tapi dari sudut pandang yang berbeda, itu namanya berarti foto yang publik ya, miring. Yang pertama. Yang kedua, itu yang original, itu bandingan sama yang foto rotate. Jadi misalkan diputer mau ke atas ke bawah bebas, terus nanti dimajikan gitu. Terus yang ketiga, coba kalian foto tapi blur. Nah itu hasilnya seperti apa? Pakai algoritma shift aja, yang shift ini dicoba. Itu yang satu ya. Terus yang terakhir, foto yang original bandingin sama yang zoom out, yang agak jauh. Terus potret, terus dimatchingkan. Nanti laporannya berupa apa? Coba berupa tabel berapa hasil key point dan key point-nya. Nah, di situ kan ada parameternya ya, teman-teman. Ada yang ngatur apa ya? K ya itu ya. K-nya berapa gitu ya? 2 ya. Terus parameternya ada yang 0,5 atau apa tadi ya? Kalau yang bawaan biasanya ini. Nah, coba nanti ini dibuat 4 cara. Ininya yang dibedain 2 sama yang ini dibedain. Apakah ngaruh nggak key point-nya? Seperti itu. Sampai situ paham? Paham lah ya. Bingung yang foto original tadi di rotate semua. Oh, misalkan kayak gini nih. Biasa lagi di Nah, yang pertama kan fotonya originalnya aku pilihnya kayak gini ya orientasinya. Nah, yang oblik seperti ini. Ini mana ya kok nggak bisa? Ini gimana ya cara gesernya? Ini geserin ke sini gimana ya? Mana? Nggak bisa. Ini sini ya. Ini loh foto. Mana ya? Nah, ini yang oblik. Nah, yang rotate misalkan dibuat ke atas gitu loh. Iya. Objeknya yang dibeda-beda, ini yang di blurry. Di blur. Nanti dibandingin
key point-nya berapa? Dengan apa tadi? Pengaturan threshold yang berbeda. 3 aja. 4 deh, 4. Nanti dibuat tabel ya. Dibuat tabel. Angkanya bebas. Bebas. Nah, kayak gini. Coba kita lihat di Ajisoft ya. Di mana sih Ajisoft, bisa nggak? Nah, ini dia. Yang ini. Nah, coba lihat teman-teman. Yang warna biru itu yang benar. Yang merah itu yang salah. Kayak gitu. Lihat. Nah, ini kan kelihatan ya. Ajisoft ini jalan ini kan beda. Jadi sekali dia beda nama. Ya, dia boleh cepat ya. Bisa jadi nggak terdeteksi gedean. Tadi pernah juga si Askar sih. Iya. Enggak. Mau jelasin? Apa? Itu kan sama-sama putih. Kok bisa beda? Nah, tadi kita mengubah image ini menjadi Rett syndrome menjadi grayscale. Berarti kita mereduksi variasi warna yang ada pada gambar ini. Jadi kalau misalnya gambar ini putih itu kan kalau di Rett syndrome bisa dideteksi dari 250 untuk Rett, jadi terus kemudian misalnya 240 ini kita putih. Putih kalau misalnya putih yang ada jenisnya warna merahnya, nah berarti sudah jadi putih tulang. Kalau mau putih bersih, kayak gini dulu, itu harusnya
255, 255, 255. Nah, pada saat kita prediksi ini, itu nanti kan berbeda yang berbeda. Nah, tidak tinggi ini nanti bikin. Nah, itu harus kita prediksi ini. Nah, itu apakah dia akan menjadi suatu hal yang sama, apakah dia bisa berbeda? Itu tergantung pada kita di sini. Kalau nanti kita bisa jadi berbeda terus, ya akan kita dapat kalau dari jadi berbeda. Kan dia akan jadi apa gitu. Warna hitam di sini dengan warna merah yang ada di foto ini, kalau direduksi jadi grayscale itu nanti akan sama-sama warna gelap, abu-abu gelap atau abu-abu hitam gitu. Sehingga pada saat kita melakukan pengolahan menggunakan sifir tadi, ya kan tidak akan ini ya putih bersih, putih yang terang, kemudian yang satunya itu putih yang gelap gitu. Nah itu misalkan bisa jadi satu lingkaran atau bisa menabrak satu lingkaran jadi satu. Nah kalau misalkan ternyata ini kan putih ya, pergian ke grayscale tapi nggak terlalu jauh sehingga setiap warna putih ini dia bisa didefinisikan jadi satu objek atau satu fitur. Nah maka dari fitur ini apa? Nah dari deteksi itu nanti menjadi satu key point. Nah jadi deteksi fiturnya di situ. Nah berarti key point itu nanti ada di setiap titik yang lingkaran itu sampai di area terluarnya. Lalu apa hubungannya dengan ini menggunakan yang berbeda ini di ukuran fotonya yang berbeda. Dilihat kan yang tadi ukuran fotonya berbeda. Oke. Kalau kalian lihat gambar di depan yang ini, untuk fotonya yang berbeda, itu kan akhirnya sudah dideteksi lingkaran yang digali untuk setiap fotonya, hanya tidak ditampilkan di situ, karena yang ditampilkan langsung antara hubungan antara foto satu dengan foto dua. Nah itu bisa kok deteksi matching antara shift yang pertama dengan shift yang kedua. Nah kalau di sini terdeteksi matching sama atau istilahnya di Agisoft berhasil kok align foto Bu. Nah ini suatu keberuntungan. Ini bisa jadi kualitas fotonya bagus, saya akui ini kualitas fotonya bagus nih, karena objek detailnya itu kelihatan jelas, kelihatan bagus. Sehingga pada saat dia melakukan proses matching antar image-nya, itu dia bisa langsung terdeteksi sama, atau terdeteksi antar satu objek dengan objek yang lain itu. Lokasinya itu pas gitu, di tulisan R10 itu juga tepat di tulisan R10 di warna merah, itu juga tepat di warna merah. Kalau ditanya, kenapa kok tadi agak beda skala tapi bisa diberikan, bisa dideteksi karena jawabannya kita menggunakan metode ini. Bisa nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau image matching di foto udara konvensional itu terus kayak satu begini. Ini fitur rumah. Ini fitur rumah. Yang kita matching, kita lihat nih pakai kacamata 3D. Jadi itu mana? Oh di sini nggak ada yang sama, ada beberapa bagian dengan rumah. Nah ini rumah yang satunya, jadi sama dengan rumah itu harus begitu sama. Matching itu bisa jadi definisi atau ini adalah sensitif point itu ada. Tapi kalau di sini enggak yang jadi point itu adalah key point tadi dan juga pertama dan kedua dan definisi. Oh ini ternyata sudah jadi 20 menit. Nah itulah yang nanti akan
fotonya bagus, ini pasti aku berhasil matching. Tapi coba kalau fotonya nggak bagus, lihat. Bukan, yang fotonya nggak bagus tuh yang harus di screenshot. Snipping tuh. Jadi saya ganti tuh. Sniffing. Oh, ini. Ini nih. Oke, nah bagaimana kalau kualitas fotonya nggak bagus seperti yang ini? Nah, ya, seperti yang gambar di depan itu. Kalian bisa lihat ada objek di bawah itu, dia terdekat tidak di objek di atasnya. Karena apa? Tujuannya sama. Nah, ini pada saat ini beda banget kita yang beda, tapi dia punya belajar aku. Makanya kelihatan yang di bawah itu dia didefinisikan di atas. Nah, kalau dia punya sel yang berbeda, kemudian kondisi fotonya itu tidak ideal, artinya di situ banyak sekali variasi objeknya ya. Justru kan ada orang, kemudian ada tanaman, ada gedungnya itu sendiri. Maka bisa dipastikan nggak akan ada hasil ideal seperti yang helmnya Mas Rias itu tadi. Coba lihat. Nah, karena kebetulan yang helm ini, objeknya itu ya cuma si helm itu sendiri, bawahnya lantai, belakangnya dinding. Nah, itu dia merupakan objek yang istilahnya bersih, dia tidak banyak pengganggunya. Tapi kalau objeknya sangat bervariasi, tadi kemungkinan dia gagal matching itu semakin banyak. Salah matching, maaf ya. Salah matching itu semakin banyak. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kalau misalkan kita mengambil keputusan yang berbeda, karena kita terbang mengikuti tren itu tadi, maka waktu kita melakukan proses itu ada suatu berarti untuk ekstraksi polimernya atau proses matching antara satu sama dengan kedua itu tidak akan balik atau kita bisa bilang harusnya kalau itu atau tidak di sini tapi ternyata ada matchingnya itu barunya di atas lanjutan yang menjadi sama tinggi cepatnya itu mengikuti tren sehingga variasi ini nah, apa itu jadi tetap tinggi terbaru itu harus tahu semua. Jadi pengolahan foto dalam sebagai objek infrastruktur promotion dengan signifikasi menggunakan akun dari masif. Nah, harapannya juga jika dari serangan itu meminimalisir tadi kesalahan matching akibat yang dideteksi itu hanya nilai grade itu ya terjauh. Pertanyaan tidak. Memberikan kemudian dan Mas Ikram untuk ditutup. Oke, teman-teman cukup jelas ya tadi penjelasan dari Bu Monika. Saya juga deg-degan sebenarnya ini diawasi kan. Takut salah nanti. Kalau dari saya sih cukup sekian dulu, nanti sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Semoga nggak bosen ya teman-teman, karena kalau saya sih belajar ini jujur dulu belum ada yang ngajarin, jadi belajar sendiri gitu, otodidak. Jadi apa ya, mungkin beda lah ya effortnya antara yang belajar sendiri sama yang diajarin. Tapi yang jelas harapannya dengan belajar ini kalian sadar gitu bahwa tidak sesimpel itu kalian klik-klik itu. Ini kan kalian ngerasain salah huruf C kecil yang besar aja ngefek gitu kan. Apalagi salah algoritma gitu. Udah bisa rusak nanti pemrosesannya kayak gitu. Intinya belajar coding ini belajar step by step lah gitu. Gimana sih cara kerja satu software gitu. Karena dari satu klik itu mungkin 1000 proses di running gitu. Satu kali klik di software itu 1000 proses bisa lagi di running. Yang nggak ditampilkan aja di situ gitu. Tapi kalau ditampilin satu-satu ya kayak tadi. Klik satu-satu, nge-grayscale dulu kayak sampai akhirnya muncul plotting. Kalau tidak ada pertanyaan sih sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang online sudah hadir ya.